sekali kisah mereka, bagaimana mereka menjaga keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala ya abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya, rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muwatta, ya. Kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita, waktu beliau nulis Muwatta, rupanya satu orang, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya, ada orang begini subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh ya. Ini akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta, dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah itu ada 1000 buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar Anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlumba-lumba menulis, dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nyaingin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini, buru-buru menulis. Kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat Imam Malik meninggal, dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan? Buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab Muwatta. 1000 buku hilang, nggak tahu kemana, gitu kan? Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang ya menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu. Tapi yang jelas, orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadilah ikhlas itu. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amalan, riwayat Abu Daud ini ya, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya. Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Ya. Jadi iman tidak bisa. Kalau bapak ibu tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, pastikan percuma, nggak diterima. Ngapain kita keluarin energi, buang-buang waktu.